Terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Terima kasih Yesus. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sekali lagi kata Engkaulah, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sekali lagi, ku rindu di hadirat-Mu Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, benar Tuhan, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sekali lagi katakan Engkaulah, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh.
Mari kita naikkan pujian kepada-Nya. Mari kita angkat suara kita kepada Tuhan. Haleluya. Oh, kami katakan terima kasih. Terima kasih. Syukur kami Tuhan pagi hari ini. Sungguh kami bersuka cita. Amin. Kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami boleh beribadah pagi hari ini Tuhan. Menjadi sukacita bagi kami Tuhan. Ketika kami ada di rumah-Mu. Dan kami mempersiapkan hati kami. Dan kami menyerahkan hidup kami Tuhan. Sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau urapi kami semua Tuhan pagi hari ini. Sehingga ketika kami
beribadah, ketika kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, hadirat-Mu boleh turun atas kami, dan lawatan-Mu Tuhan itu boleh melawat setiap kami pribadi lepas pribadi, sehingga pemulihan yang daripada-Mu Tuhan, kesembuhan yang daripada-Mu, bahkan mujizat Tuhan, itu boleh Engkau nyatakan di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang beribadah secara online Tuhan, bahkan jemaat-Mu dimanapun mereka beribadah, kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah mereka Tuhan, dan Engkau melawat mereka. Terima kasih Tuhan, ini ucapan syukur kami, dan kami siapkan hati kami Tuhan pagi hari ini untuk kami boleh bersama-sama menikmati persekutuan ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Salam sehat semua dalam keadaan sehat. Boleh lambaikan tangan, puji Tuhan. Boleh berikan salam kiri kanan Bapak Ibu Saudara ya. Salam sehat. Puji Tuhan, kita bersuka cita ada di rumah Tuhan. Dan shalom juga buat Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara online. Selamat bergabung dan selamat beribadah. Puji nama Tuhan. Dan sebelum kita akan memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat pengumuman info-info penting dari gereja kita. Ya. Pengumuman Ibadah Raya Minggu 5 September 2021. Ibadah Raya minggu depan, Minggu 12 September 2021, on-site di gereja. Yang pertama pukul 7 ibadah umum, yang kedua pukul 10 ibadah umum, yang ketiga pukul 4 sore youth dan teens dengan protokol kesehatan yang ketat. Info Gereja Anak Hosana Kids dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 11 online di YouTube GPDI Hosana Bandung dan Facebook GPDI Hosana Family Bandung. Doa Wanita Wilayah Timur hari Selasa 7 September 2021 on-site di gereja jam 10 pagi. Rabu Berdoa online tanggal 8 September 2021 melalui aplikasi Zoom jam 7 malam, kapasitas Zoom 350 peserta. Rekening Bank Dana Gereja. Yang pertama kas gereja atau operasional melalui Bank BCA atau bisa juga melalui scan QR Code berikut ini. Yang kedua diakonia atau sosial di Bank BRI dan perpuluhan di Bank Mandiri dan BCA dengan nomor-nomor rekening yang sudah tertera berikut ini. Info pembangunan gereja, prioritaskan untuk pemasangan lift 3 lantai ukuran 4 orang dan berikutnya peredam suara untuk seluruh ruangan gereja. Bank Dana Pembangunan Gereja, Mandiri, BCA dengan nomor-nomor rekening yang sudah tertera berikut ini atau bisa juga melalui scan QR Code berikut ini. Kalau ada transfer dana pembangunan gereja ke BCA kas gereja, harap dilaporkan ke bendahara atas nama Ibu Yani dengan nomor handphone yang sudah tertera ini atau melalui WA Group GPDI Hosana. Info WA Group Hosana. Jemaat Hosana, aktiflah untuk memasukkan nomor handphone Anda di 2 WA Group ini untuk mendapat info-info penting dari gereja. Yang pertama WA Group GPDI Hosana Family adalah informasi 2 arah, dan yang kedua WA Group Sekretariat Gereja adalah informasi 1 arah. Pendataan anggota jemaat 2021. Saat ini Gereja Hosana sedang memperbaharui data-data seluruh anggota jemaat Hosana. Caranya dengan mengisi formulir yang dibagikan di WA Group Sekretariat Gereja melalui Google Form. Bagi jemaat yang belum mengisinya, harap segera mengisi formnya di WA Group Sekretariat Gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Sama-sama jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan, kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita akan satu pujian, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Mari kita bersuka cita, kita memuji nama Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi, puji
pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Sekali lagi haleluya, amin, haleluya, amin. Sorakan, berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Dia Yesus Kristus, Sang Penebus kita, amin. Dan Dia menjadikan kita orang-orang yang lebih dari pemenang. Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya, lebih dari pemenang dalam segala hal. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Katakan iblis sudah dikalahkan, kalahkan oleh kesadarannya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Kita semua lambaikan tangan kita, katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan.
Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Amin. Boleh berikan salam kiri kanan Bapak Saudara, katakan kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Puji Tuhan. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita lebih dari pemenang, sebab Dia Yesus sudah mati bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku.
Sama-sama jemaat kita bangkit berdiri, katakan bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi kita katakan bagi Dia. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Berikan sorak-sorai paling meriah buat Tuhan kita. Oh haleluya, oh haleluya. Hanya bagi-Mu Tuhan segala pujian kami, segala hormat hanya bagi-Mu Yesus. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan masuk dalam firman-Mu. Mari berfirmanlah bagi kami, berbicaralah Tuhan. Kami perlu isi hati-Mu, kami perlu Tuhan suara-Mu untuk membangkitkan iman kami, menambah-nambahkan iman percaya kami, untuk kami menikmati lawatan-Mu. Urapi hamba-Mu dengan karunia berkata-kata, dengan hikmat-Mu berkata-kata Tuhan, sehingga yang keluar dari mulut hamba-Mu itulah isi hati-Mu bagi kami. Diberkati jemaat-Mu pagi ini, baik yang di gereja, baik yang online di rumah mereka. Mari Engkau lawat semua umat-Mu Tuhan, lawat kami semua, dan Engkau menjawab setiap kebutuhan umat-Mu dalam nama Yesus. Berfirmanlah, kami siap membuka hati dan melakukannya dalam nama Yesus. Semua kita yang percaya katakan amin.
Puji Tuhan, silakan duduk. Saya sapa dulu saudara semua, baik yang di rumah, baik yang di gereja ya. Shalom saudara semua, apa kabar? Lambaikan tangan. Iya, puji Tuhan. Kita semua dalam keadaan sehat ya. Baik yang di rumah, semua kita sehat. Nah, kita sebentar akan masuk dalam perjamuan kudus. Tolong para pelayan perjamuan kudus sudah dapat ya. Nanti pakai sarung tangan. Dan saya perlu ingatkan saudaraku, kita sekarang berada di era digital. Memang berusahalah saudaraku untuk setiap urusan persembahan secara digital ya. Ini mau tidak mau kita akan dituntun ke sana ya. Jadi belajarlah untuk kita mulai bermain digital. Nanti mungkin mudah-mudahan minggu depan ketika saudara masuk sudah tersedia QR code-nya mulai dari tangga bawah sampai masuk gereja. Jadi di mana saya gerak cepat kita ya, memang sudah seperti begitulah aturannya. Kita nggak bisa lagi tertinggal teknologi. Sekarang di desa-desa, di pedalaman sudah dipasang internet. Jangan sampai kita di kota malah tertinggal. Memang mau tidak mau saudaraku ya. Oke, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Dan selesai kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita akan membuka firman Tuhan. Tema kita adalah pengenalan akan Kristus lebih mulia daripada semua yang ada. Itu tema kita ya. Nah, tema kita didapat dari mana, saudaraku? Coba tolong ini dibantu dulu, nggak jalan nih. Ya. Ya, dari Filipi pasal 3, ayat 1 pembahasan kita adalah pasal 1, Filipi pasal 3, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Itu pembahasan kita, tapi pembahasan ini dibagi dalam dua bagian. Bagian-bagian yang kita baca dari pasal 1, Filipi pasal 1 ayat 3 sampai dengan 16, ini berbicara tentang testimoni atau kesaksian pribadi daripada Paulus, bagaimana dia sebelum kenal Kristus dan sesudah dia mengenal Kristus. Jadi pasal 1 sampai dengan 16 ini ada dua bagian. Bagian yang pertama saya akan coba dengan cepat saudaraku, saudara bisa mengikutinya. Yang pertama adalah bagian di mana Paulus bersaksi bahwa bagaimana hidupnya sebelum mengenal Kristus. Singkat saja ini kita belum baca. Singkat saja kalau kita pelajari ayat 1 sampai dengan 6 kita belajar bagaimana Paulus ini ilmu agamanya luar biasa. Dibilang dia termasuk orang Farisi. Dia taat dengan hukum-hukum Taurat, hukum Musa. Luar biasa secara kerohaniannya, secara keagamaannya. Paulus ini luar biasa. Dan dia orang pandai dan dia bukan orang biasa. Sebagai juga prajurit tentara Romawi, kita temukan juga bagaimana Paulus ini mempunyai satu kedudukan yang luar biasa di dalam ketentaraan. Sehingga kedudukannya pangkat yang tinggi dan kita lihat dia mendapat kepercayaan menganiaya orang-orang umat Tuhan pada waktu itu. Wow, luar biasa ya. Kemampuannya, ya, keagamaannya dipakai untuk menghantam, untuk menekan orang-orang Kristen pada waktu itu. Karena dia bukan Kristen ya. Nah, itu kesaksiannya sebelum dan dia disebut dengan penganiaya jemaat. Nah, sekarang kita masuk dengan cepat kepada bagian kedua, yaitu bagaimana ayat 7-16 mengatakan dia sekarang berada dalam Kristus. Testimoninya seperti ini yang kita akan pelajari. Kita baca satu ayat ini. Mari kita akan baca, kita buka Filipi pasal 3 ayat 8. Dan saya sudah coba catat di layar dan Anda bisa mengikutinya dengan cepat ya. Yang sudah dapat katakan apa? Iya. Baik yang di rumah juga sudah siap? Yuk sama-sama kita akan baca dengan suara keras. Bagaimana kesaksian daripada Paulus setelah mengenal Kristus. Ayat 3, pasal 3 ayat 8. 2, 3. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Tuhan berkati, silakan duduk. Ya. Luar biasa pengakuannya. Dia katakan saudaraku dalam pengakuan ini bagaimana tentang pengenalan. Dia katakan pengenalan akan Yesus lebih mulia dari semua itu. Apa semua itu? Semua yang ada. Ya. Apa yang dia miliki, apa yang dia
yang apa yang dia punyai sebelum mengenal Kristus, baik kedudukan, baik pangkat, baik harta, kekayaan dan sebagainya, ternyata ketika dia mengenal Kristus, semua itu tidak ada artinya. Ya. Sehingga dia katakan pengenalan akan Yesus lebih mulia, lebih dari segala-galanya. Nah, kata lebih mulia ini saudaraku, saya dengan cepat saja. Lebih mulia itu yang pertama artinya apa? Lebih hebat pengenalan Yesus daripada status. Ini penting. Banyak orang membanggakan status, membanggakan pangkat, membanggakan jabatan, membanggakan pekerjaan daripada Kristus. Pernah gak Anda pikirkan tentang anak-anak Anda ini contoh? Nah, belajar baik-baik ya, supaya kamu bertumbuh dewasa takut akan Tuhan. Kayaknya hampir jarang, mungkin ya. Jadi dokter ya, jadi tentara ya, jadi polisi ya, jadi apa lagi? Jadi kaya ya. Betul apa betul? Sedikit yang orang mau berkata, kamu harus bertumbuh mencari Tuhan. Padahal segala kepandaian itu dimulai dari karena mengenal akan Tuhan. Nah, seringkali berbicara kedudukan, status, pangkat, kita anggap itu lebih hebat dari Tuhan. Sebab itu Paulus tidak berkata, pengenalan akan Yesus Kristus lebih mulia dari segalanya. Lebih mulia dari status ekonomi. Lebih mulia dari pengetahuan dan selanjutnya. Boleh Anda kaya, boleh Anda bergelar profesor, apalagi ya. Sampai panjang-panjang gelar Anda boleh cerdas. Tapi ujung-ujungnya ditinggal atau dibawa ke sorga. Ya. Saya teringat sekali ketika almarhum B.J. Habibie ya, yang sempat dia wakil jadi presiden. Orangnya hebat. Wah, itu sudah ada di medsos sudah. Saya sangat terpacu dengan kalimatnya. Profesor, ahli penerbangan, luar biasa saudaraku. Tapi di ujung akhir tuanya dia katakan, ternyata semua ilmu itu tidak ada gunanya. Hanya ilmu agama yang kekal. Betul apa betul? Anda pernah baca itu? Ya. Semua profesornya nggak bisa menolong dia. Ketika dia sudah tahu hari-hari hidupnya sudah tidak lama lagi, dia katakan hanya satu yang luar biasa yang perlu dalam hidup manusia. Dia pakai istilah dia, ilmu agama. Artinya mencari Tuhan. Katakan kiri kanan, nggak ada yang kita banggakan di dunia ini. Katakan 2, 3. Ya. Mau berapa banyak harta pun kita, nggak ada artinya. Sebab itu pengenalan Yesus itu sangat penting. Karena kalau pengenalan kita hanya kejar status di dunia, ini nggak kekal sifatnya. Dia sementara, betul apa betul? Kita nggak bawa, saudaraku ya. Silakan saudara timbun hartamu sebanyak-banyaknya. Toh yang ujung-ujungnya juga kita hanya perlu tempat satu. Paling tidak ukuran 1 kali berapa meter? 2 meter. Mobil Anda nggak bisa dibawa tuh. Rumah Anda yang miliaran nggak bisa dibawa. Hanya kita perlu lubang yang kecil. Saya sangat terkesan dengan almarhum ini, Habibie. Dia katakan, ternyata dari semua ilmu agama itu yang terutama. Bahasa kita, mengejar Tuhan, membawa kita kepada kekekalan. Ya. Ini penting di hari-hari ini, saudaraku. Kita bukan hari-hari yang tenang hari-hari ini. Sebab itu pengenalan akan Kristus itulah yang membawa kita kepada kekekalan. Jadi ketika kita ibadah, ketika kita datang ke gereja, saya katakan minggu lalu, Anda harus sudah berdoa, Tuhan saya mau diubah oleh firman, betul? Itu rindu kita, bukan karena ini hari Minggu saya ibadah, lalu sudah datang di gereja, lalu karena ngantuk ya gini. Pas selesai amin, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Keluar kita nggak mendapat apa-apa. Ya, ingat, kita hidup di hari-hari terakhir yang perlu kita harus lebih banyak mengenal Yesus. Amin. Kita lihat nanti mengenal Yesus dan berkatnya ya. Yuk kita maju terus. Kita akan lihat. Nah sekarang kita melihat kebenaran ini saudaraku. Arti mengenal Yesus Kristus dan berkatnya. Saya gabungkan jadi satu. Mari kita baca Filipi pasal 3 ayat 10. Mengenal Yesus artinya apa sih? Lalu berkatnya apa? Pengenalan kita akan Kristus. Yuk pasal 3 ayat 10. Kita baca dengan suara keras.
Saya sudah catat supaya mempercepat kita, saudaraku, untuk mengerti. Ya, oke. 2, yang baik yang di rumah siapkan suara saudara untuk membaca dengan keras. 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam yang ku kehendaki, kata Paulus ketika dia sudah berjumpa dengan Yesus, mengenal Yesus. Dia katakan lebih lagi, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Mengenal siapa? Mengenal Kristus Yesus, baik dalam kuasa kebangkitannya sampai kepada bersekutu dalam penderitaannya. Dia kalimatkan dengan menjadi serupa dengan Yesus. Itu mengenal Yesus. Kita mengenal Dia sampai menjadi serupa dengan Yesus, baik dalam kebangkitannya dan penderitaannya. Ya, itu mengenal Yesus. Jadi mengenal Yesus kita berbicara, di sana ada salib, di sana ada kebangkitan. Yang setuju katakan amin. Sebab itu prinsip kekristenan tidak bisa lari dari salib. Ya. Prinsip kekristenan bukan hanya berbicara soal diberkati. Berbicara kekristenan bukan soal hanya hidup mewah. Berbicara kekristenan bukan hanya bicara tentang rupiah yang diturunkan dari sorga. Tapi berbicara kekristenan selalu diawali dengan salib. Di balik salib ada kebangkitan. Betul apa betul? Sebab itu Paulus dia berkata, yang ku kehendaki. Dia ingin lebih dalam mengenal Yesus melalui persekutuan penderitaannya sampai kepada kebangkitannya. Dan dia katakan dia ingin serupa seperti Yesus dalam hal ini. Artinya apa, saudaraku? Artinya saya coba sebelum saya gabungkan, coba saya mulai dulu dari awal. Artinya apa, saudaraku? Ya, arti mengenal dalam hubungkan dengan penderitaan. Ya. Serupa dalam penderitaan dan kebangkitan. Saya ulangi, saya mulai dari penderitaan berbicara tentang jalan hidup kita yang siap diproses oleh salib. Ya, katakan jalan hidupku diproses oleh salib. 2, 3. Ya, jadi pikul sah. Jadi kekristenan harus siap pikul salib. Ya. Itulah yang arti mengenal Yesus. Dia siap memikul salib, serupa dengan Dia, serupa dengan Yesus, kata Paulus. Dia kehendaki serupa dengan Yesus. Serupa dalam apa? Kita mulai dari penderitaannya, penderitaan Kristus, yaitu jalan salib. Jalan salib enak atau enak? Jujur. Enak atau enak? Jujur, pasti tidak tapi kita harus lewati. Bentar, kita lanjut dulu, saudaraku. Kata kita lihat yang kebangkitan. Apa itu kebangkitan? Proses menjadi serupa dalam penderitaan dan kebangkitan. Kebangkitan adalah berbicara berkat. Jadi untuk berbicara berkat, siap kita masuk dalam proses salib. Itulah kekristenan yang sesungguhnya. Ya. Kekristenan adalah bukan berbicara lebih dahulu berkat, tapi berbicara dulu pikul salib. Yang setuju katakan amin. Ya. Berbicara kebangkitan, saudaraku, berbicara berkat yang berlimpah. Tapi mencapai berkat yang berlimpah, kita sudah lihat dulu firman Allah. Ada prosesnya. Di balik ujian salib, ternyata ada berkat yang melimpah. Amin. Jadi dengan lain kata, kekristenan akan mengalami berkat rohani, baik juga berkat jasmani. Tapi ingat, harus ikut jalan Nah, ketika berbicara jalan salib, saya ingin ingatkan lagi kita sekarang sedang berada pada situasi yang tidak menyenangkan, betul? Ingat, virus corona bukan hal yang biasa. Dari satu sisi memang menyebalkan, menyusahkan, tapi dari sisi positif, dia sedang menguji iman saudara dan saya. Saya beberapa hari lalu potong rambut, ya saudaraku, saya merasa sudah panjang. Langganan saya sudah cukup bertahun-tahun, dipegang oleh satu orang. Kemudian kami ngobrol, nggak pernah ngobrol rohani dengan dia, karena dia nggak pernah bicara rohani.
Tapi satu saat dia berkata tentang virus corona. Kesempatan saya masuk di dalamnya. Dia bilang apa? Iya Pak, memang virus corona ini jangan lihat jeleknya aja ya Pak ya katanya. Loh kenapa? Saya bilang, kaget saya. Dia bilang memang ini ujian buat manusia dekat dengan Tuhan. Katakan kiri kanan. Corona ujian kita untuk dekat dengan Tuhan. Bilang 2, 3. Ya. Kita lebih banyak lihat negatifnya atau lihat positifnya? Halo, negatif atau positifnya? Jujur, Bali banyak lihat negatif. Dan sekarang muncul lagi varian terbaru lagi, lebih ngeri lagi dari Delta. Akan muncul lagi. Sampai kapan berhenti? Kita tidak tanya kapan berhenti. Yang kita katakan, Tuhan, kuatkanku melalui proses ini. Itu yang penting. Ini jalan salib. Mungkin terganggu ekonomi, ya mungkin. Ya. Tetapi belum sampai kepada puncak kesulitan ekonomi. Sebab firman Tuhan katakan, secupak gandum. Nah, kita harus siap-siap. Tetapi ada yang tidak bisa dirusak oleh corona, yang tidak bisa dirusak oleh dunia, yaitu apa? Iman kita. Ya. Jadi iman kita itu kita harus jaga, saudaraku. Ya. Puji syukur kita mengenal Yesus melalui kuasa penderitaan dan kebangkitannya. Dan kita mengenal Dia harus serupa dalam hal ini melalui proses salib. Jangan takut dengan masalah. Karena masalah itu, di balik masalah itu ada berkat yang Tuhan sediakan. Saya percaya kita boleh ada hari ini bukan dengan mudah, bukan. Saya tahu saudara datang dari mana. Saya kenal saudara, ada yang kenal nggak bisa bahasa Indonesia, apalagi bahasa Sunda, saudaraku. Wah, sekarang sudah jadi pengusaha jago ya. Luar biasa. Kenapa? Karena kita terus taat walaupun kadang-kadang ada gelombang. Tapi kalau saudara bisa ada hari ini karena saudara tetap mempertahankan iman kepada Yesus. Pertahankan iman ini, saudaraku. Sekarang kita sedang digodok oleh corona, nggak tahu lagi apa yang akan jadi di depan kita. Tapi saya ingin katakan, tetaplah mengenal Yesus lebih sungguh-sungguh. Amin. Pertahankan ini. Berbicara tentang Yesus, jangan hindari salib. Kalau ada salib, katakan, Tuhan kuatkanku. Karena Dia akan memberikan segala beban itu tidak melampaui kekuatan. Selalu ada jalan keluar. Sebab itu mari kita tatap hari esok bersama dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi jangan salahkan corona aja, saudaraku. Kenapa gak ibadah corona? Tapi kalau jalan-jalan gak ada takut corona. Kalau pesta gak takut corona. Ibadah takut corona. Tapi jemaat Osona semua takut Tuhan. Amin. Ya, luar biasa ya. Nah, saudaraku, sekarang cara mengenal. Kita sudah berbicara mengenal Yesus lebih dari semuanya. Kita harus pegang Yesus lebih dari segala apa yang ada. Betul? Karena Yesuslah yang utama. Dunia ini gak kekal, saudaraku ya. Gak ada yang kita bisa banggakan. Sebab itu kalau kita masih bisa makan, kita bersyukur, terima kasih Tuhan. Sebab itu saya katakan, dengan corona ini saudaraku, kita sedang diuji hidup kita juga. Biasanya kita mau mewah-mewah, sekarang turunkan sedikit standar hidup kita. Setuju saudaraku? Dan kita tidak kelaparan. Ya, saya katakan kalau biasanya kita mungkin satu hari bisa 1 juta, turunkanlah sampai satu hari mungkin 200.000. Ya, masih makan nggak 200.000? Masih? Ya. Bapak Friska kalau 200.000 masih bisa makan? Atau udah gak bisa makan? Turunkan standar. Karena firman Tuhan katakan kita tidak boleh berpikir lebih dari kemampuan kita. Ya. Berpada dengan apa yang ada tapi tidak pelit. Katakan tidak pelit. Haleluya. Kita maju terus. Nah, kita lihat ada 2 hal yang saya ingin bagi cara mengenal Kristus. Dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Yang pertama, mari kita baca ayat 12. Pasal 3. Jangan lari kemana-mana saudara ya. Saya hanya ada di pasal 3. Kita lihat pasal 3 ayat yang ke-12. Kita berbicara bagaimana cara mengenal Kristus dengan benar ya. Kita sudah tahu berbicara mengenal Yesus. Sampai kita serupa dengan Dia melalui penderitaan dan kebangkitan. Artinya kita jalani, kalau ada salib kita pikul, tapi di balik salib ada berkat. Yang setuju katakan amin.
Katakan, di balik persoalanku ada berkat tersedia. 2, 3. Haleluya, luar biasa. Jadi jangan takut melihat hari esok, saudaraku ya. Ada Yesus yang luar biasa. Nah, cara mengenal Yesus kita dengan benar, mari kita baca Filipi pasal 3 ayat 12 dan kita lompat nanti ke ayat yang ke-14. Kita baca dulu ini. Ya, sama-sama dengan suara keras. 2, 3. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus. Ada 2 kalimat bagaimana Paulus mengajarkan kepada jemaat di Filipi. Bagaimana cara mengenal Yesus dengan benar. Melainkan aku mengejar dan berlari-lari kepada tujuan. Bukan asal lari, tapi lari dengan satu tujuan. Jadi yang pertama, saudaraku, cara mengenal Tuhan, saya membahasakan yang pertama, catat. Mengejar dan berlari. Katakan, mengejar dan berlari. Itu cara kita mengenal. Jadi gak bisa hanya diem aja, saudaraku ya. Gak hanya haleluya, haleluya, diem. Tapi gak ada usaha. Mengejar dan berlari itu artinya ada usaha. Sampai kita mengalami keserupaan bersama dengan Yesus. Baik melalui penderitaan, baik melalui kebangkitan. Jadi ketika kita sedang mengejar Yesus, lalu ada salib yang Tuhan kasih. Jangan saudara ngomel, amin. Katakan, kuatkanku Tuhan memikul masalah ini. Sebab penderitaan berbicara pergumulan. Penderitaan berbicara masalah. Penderitaan berbicara persoalan yang kita harus hadapi. Kita tidak lari dari persoalan, hadapi persoalan. Jadi mengejar dan berlari, cara mengenal Yesus. Yang pertama, kita harus ada usaha. Sampai mengenal, pengenalan kita seutuhnya serupa dengan Kristus. Jadi di dalam kita sedang mengejar Kristus, saudaraku. Kita diperhadapkan dengan persoalan, jangan ngomel. Karena itu cara alat Tuhan untuk menyempurnakan pengenalan kita. Tapi prinsip hidup bersama Yesus, ingat, di balik salib ada berkat. Ucapkan sama-sama, di balik salib pasti ada berkat. 2, 3. Kurang mantap, baik yang di rumah. 2, 3. Kurang mantap lagi. 2, 3. Haleluya. Setuju, katakan amin. Ya. Salib menang atas ujian, ada berkat yang berlimpah. Oh haleluya. Jangan takut ketika kita sedang melangkah dengan berbagai pergumulan kita hadapi. Ingat, Tuhan sedang uji kita untuk naik kelas. Ketika ada persoalan, ingat, Tuhan uji kita untuk naik kelas. Ya. Jangan kita ngomel. Saya ingin tekankan saudaraku, jangan banyak ngomel kita di situasi masih mewabahnya corona ya. Memang sudah melandai, kita berkatakan puji Tuhan. Tetapi dia belum hilang ya. Betul Pak, betul? Belum, masih ada di sekitar kita. Sebab itu jagalah protokol kesehatan dengan baik. Di rumah jagalah protokol kesehatan. Warung-warung siapkanlah cuci tangan yang baik ya. Siapkanlah, banyaklah minum-minum vitamin hari-hari ini ya. Karena kita harus menjaga diri. Karena memang ini belum ada, belum lenyap virus ini. Tetapi kalau kita tetap mengejar Tuhan, ada usaha, ada pemeliharaan Tuhan. Ya. Jadi mengejar, berlari artinya harus ada usaha, saudaraku, jadi anak Tuhan. Usaha mencapai keserupaan. Bukan kita tidak mengejar penderitaan, tapi penderitaan kalau Tuhan luaskan, kita katakan, Tuhan kuatkanku. Kita tidak ingin susah, tapi kalau susah Tuhan luaskan, katakan, kuatkanku Tuhan. Amin. Kemudian yang kedua, cara mengenal Kristus dengan benar. Kita sudah berbicara tadi mengenal dengan mengejar, berlari, berbicara tentang satu usaha. Sekarang kita baca ayat 13. Yuk sama-sama kita baca ayat 13. Bagaimana kita saudaraku mengenal Yesus dengan benar ya. Yuk kita baca pasal 3 ayat 13. 2, 3.
Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan dengan keras. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Yang kedua, cara mengenal Tuhan dengan benar artinya melupakan yang di belakangku. Katakan sama-sama, melupakan yang di belakangku. 2, 3, melupakan yang di belakangku. 2, 3. Ini penting saudaraku di dalam kita mengenal Yesus. Karena hidup dengan yang di belakang, hidup dengan yang lalu, itu penghambat kita mengenal Yesus. Ada 2 hal melupakan yang di belakang. Yang pertama, ya, mungkin dulu kita orang hebat. Mungkin kita orang rohani luar biasa. Mungkin pengalaman kita dengan Tuhan luar biasa. Masa lalu. Tuhan gak pernah melihat masa lalu kehebatan kita. Yang Dia lihat rohani kita hari ini. Setuju saudaraku? Ketika saudara bilang, waduh saya dulu begini loh. Saya itu bersaksi begini. Pertanyaan bukan dulu, sekarang masih bersaksi enggak? Ya. Kita tidak hidup dengan masa lalu yang hebat. Kita hidup dengan masa kini, amin. Itu penting. Jadi cara kita mengenal Yesus, lupakan kebanggaan, kehebatan lalu. Kita mau katakan, Tuhan, Engkau lihat aku hari ini. Aku mau tetap setia. Bukan langkah awal, tapi langkah akhir. Ada langkah akhir karena ada langkah awal. Jadi awal dan akhirnya harus terus berjalan, saudaraku. Ya. Kita tidak membanggakan rohani kita masa lalu. Banyak sekali kalau seringkali saudaraku kalau sudah ngobrol, waduh saya dulu begini. Tapi setelah dilihat hari-harinya, tidak seperti lagi yang seperti dulu. Ini penting saudaraku. Supaya ketika melangkah awal kita menentukan langkah akhir. Kita awal setia, kita akhiri hidup juga dengan setia. Yang setuju katakan amin. Ya. Jadi melupakan yang di belakang. Wow. Ya, itu yang pertama, yaitu melalui kehebatan kita. Wah saya dulu suka berkorban, seringkali banyak saya suka dengar nih. Wah saya dulu suka memberi, saya dulu suka berkorban. Lalu saya suka tanya, sekarang kumaha? Yang kede yang menolong harta dia korban deui. Jadi dia ngukur hebatnya itu dengan caranya, bukan dengan cara Tuhan. Padahal kalau kita berbuat, tangan kanan kita beri, tangan kiri tidak boleh tahu. Artinya gak usah diobral-obralin. Kita suka melakukan ini itu. Tuhan yang catat, Tuhan yang tahu. Amin. Sebab itu jangan membanggakan yang lalu. Biarlah itu menjadi pemacu kita untuk kita juga lebih lagi dari masa yang lalu. Kalau kita suka doa dulu, kita harus lebih banyak berdoa hari-hari ini. Ya saudaraku, jangan kita bilang, tolong dong berdoa. Kamu berdoa dulu, saya suka berdoa. Bukan dulu, sekarang kumaha. Ya, sudah mengerti maksud saya? Itu penting. Lupakan yang di belakang yang menghambat. Kita mau maju lebih lagi dari yang lalu. Lalu berikutnya saudaraku, melupakan di belakang yang kedua. Mempunyai satu arti yang kedua. Melupakan yang di belakang. Yang kedua mempunyai arti. Ya. Jangan pikiran kita dikuasai oleh pengalaman buruk, pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan. Ini penting saudaraku ya. Karena hidup ini tidak lepas dari masalah ya. Saya katakan minggu lalu, kadang-kadang suami istri ingin saling menguatkan, menasehati, tapi sayang kadang-kadang tidak disadari ketika menasehati dibumbui masa lalu. Ya. Diingat-ingat masa lalunya. Saling mengasihi atau malah ribut? Ya, kita mau menguatkan, tapi kita ungkit masa lalunya. Ini seringkali kita gak sadari. Sehingga menjadi penghambat kita untuk mengenal Yesus dengan benar. Yang kita ingat bukan pertolongan Tuhan, bukan Tuhan yang mengubah. Yang kita ingat hanya kesalahan melulu, saudaraku ya. Jadi lupakanlah yang di belakang. Janganlah pikiran kita dikuasai pengalaman buruk masa lalu. Mungkin pengalaman pribadi, mungkin punya pengalaman yang tidak enak dengan orang lain. Lupakan kata Tuhan, setuju? Kenapa kita perlu lupakan? Ingat,
Pengorbanan Yesus sudah melupakan itu lebih dulu. Ya, Yesus ingat gak segala dosa kesalahan kita? Ada gak ayat saudara temukan bahwa Yesus mengingat-ingat dosa kita? Yang mengingat dosa kita siapa? Siapa? Coba tanya kiri kanan. Yang suka ingat dosa-dosa kita siapa ya? Ya. Siapa? Iblis? Oh, ternyata bukan iblis. Iblis memakai kita, jadi diri kita. Ya. Maunya tujuannya bagus, menguatkan, tapi ternyata ada bumbu-bumbu yang salah, saudaraku ya. Jadi jangan sampai saudaraku kita salah dengan pikiran kita. Sebab mengenal Yesus itu kita akan dibawa masuk bukan saja kepada keberkatan yang limpah, tapi selalu diawali dengan salib, betul? Jadi ketika ada salib, ada persoalan, kita harus saling menguatkan. Tapi ketika saling menguatkan, ingat, jangan sampai pikiran masa lalu menguasai kita. Tujuan baik, ujung-ujungnya akhirnya jadi tidak baik. Karena apa? Karena kita ingat terus yang di belakang. Katakan, lupakan yang di belakang. 2, 3. Mari kita lihat cara Yesus berpikir tentang kesalahan kita. Ibrani 10 ayat 16 sampai 13. Ini perlu kita baca. Ya. Ibrani pasal 10 ayat yang ke 16 sampai dengan 17. Yuk kita akan baca. Saya sudah coba catat supaya ya dengan cepat kita membaca ayat 16 17. Kita baca 2 ayat ini. Sama-sama dengan suara keras dan tolong musik. Kita akan mempersiapkan diri masuk perjamuan. Pelayan-pelayan perjamuan siapkan semua perangkat untuk perjamuan. Ya. Sama-sama kita baca 2, 3. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Kalimat berikut. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Kalimat berikut. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan. Katakan ayat 17. Dan Yesus, kata aku kan huruf besar tentang Yesus. Ganti dengan, jadi kalimatnya begini. Kita ingin menyatu dengan firman. Dan Yesus tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahanku. 2, 3. Dan Yesus tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan. Yang setuju katakan amin besar. Luar biasa Yesus ya. Dia lupakan kok. Kenapa kita sering ingat-ingat? Yang sering kali mengganggu hubungan di dalam keluarga. Mengganggu iman kita kepada Yesus. Seringkali tidak bisa melupakan masa lalu. Ya. Padahal bagaimana melupakannya? Firman Tuhan sudah katakan ayat 16. Dia sudah taruh firman di dalam akal kita, hati dan akal kita. Dia sudah taruh firman itu di dalam hatimu, di dalam pikiranmu. Dan firman yang tertanam di dalam kita itu mampu melupakan segala kesalahan kita. Jadi jangan ingat-ingat salah orang. Amin. Katakan kiri kanan, jangan ingat-ingat salah orang ya. Bilang. Luar biasa. Kita masuk perjamuan kudus, kita diingatkan. Bagaimana kita mau lebih lagi mengenal Yesus dengan benar. Kita mau percaya dia lebih sungguh-sungguh melalui proses salib. Dan jangan takut dengan salib. Di balik salib ada berkat. Jadi kesimpulan firman Tuhan, saudaraku. Mengakhiri firman Tuhan, kesimpulannya saya coba memberikan pada saudara dan kita akan lihat kesimpulannya. Kita harus siap masuk proses salib. Yang setuju katakan amin. Lalu kita harus berusaha mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Ada usaha dengan kejar dan berlari. Lalu yang ketiga, mari kita jadi anak Tuhan, lupakan yang di belakang. Kita pandang di depan ada mahkota tersedia. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdiri. Jangan simpan masa lalu. Jangan simpan kesalahan satu dengan yang lain. Karena Tuhan melupakan. Kita juga bisa melupakan. Karena apa? Ada firman yang Tuhan taruh dalam hatimu, hatiku. Dan di dalam pikiran kita. Kalau pikiran kita tidak penuh dengan firman, mudah mengingat salah, saudaraku. Tapi kita tidak mau hidup dengan masa lalu. Kita mau hidup dengan mahkota yang tersedia di depan. Mungkin sekarang kita pikul salib.
Saya larikan kepada pengalaman kita dengan corona. Memang kita sedang pikul salib berat hari-hari ini. Tetapi ingat, jangan kendor imanmu. Jangan luluh imanmu. Tetap setia dengan Tuhan. Ingat proses salib ada berkat. Kejar Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lupakan yang di belakang. Amin. Pujian lama yang saya ingin nyanyikan, saudaraku. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Lalu refnya berkata, ku datang pada salib itu. Kita tahu lagu ini bukan? Lagu yang lama sekali, saudaraku. Yuk kita nyanyikan. Amin. Haleluya. Pada satu bukit, pada satu bukit jauh dari sini, jauh dari sini, amin. Lihat salib Tuhan berdiri, sepotong kayu kasar, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Katakan, ku datang, haleluya. Ku datang pada salib itu, amin, haleluya. Ku ingat cintanya Tuhanku, ya ku jatuh pada kakinya, ya ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa, sana ku dapat ampun pada satu bukit, haleluya. Pelayan perjamuan suci maju ke depan. Oh, jauh dari sini, amin. Lihat salib Tuhan berdiri. Kamera. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar, amin. Di sana Tuhanku telah katakan, ku datang pada salib itu. Terima kasih Tuhan, ku ingat cintanya Tuhanku. Terima kasih Yesus, ya ku jatuh pada kakinya, amin. Sana ku dapat ampun dosa, sana ku dapat ampun, sana ku dapat ampun dosa. Sembah Dia, haleluya. Nama-nama pengorbananmu luar biasa Tuhan, pengampunanmu luar biasa. Kudus, kuduskan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Firman-Mu memulihkan kami, Firman-Mu memulihkan kami, Firman-Mu membaharui kami, Firman-Mu merubah kami. Terima kasih Yesus.
Firman-Mu ya dan amin terus bekerja di dalam batin kami. Firman-Mu tertanam di dalam roh kami yang meluap-luap akan cinta Engkau Tuhan. Sehingga hidup kami hidup yang berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih. Saatnya kami akan memperingati pengorbanan-Mu, kebangkitan-Mu. Kami akan memperingati Tuhan kematian dan kebangkitan-Mu. Mari kuduskan roti dan anggur. Kuduskan seluruh jemaat-Mu Tuhan, baik yang di rumah, baik yang di gereja. Ketika kami masuk dalam perjamuan, kami bersekutu dengan kuasa kematian kebangkitan-Mu. Dan Engkau mengalirkan mujizat Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Engkau hiburkan Tuhan, yang putus asa Engkau beri pengharapan yang kuat. Dan mereka memandang Engkau. Tidak ada yang undur daripadamu Tuhan. Kalau ada yang mulai menjauhkan diri, tarik mereka kembali. Untuk mereka setia menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus ini. Kalau ada kelemahan kekurangan kami, ampuni kami Tuhan. Kami mau hidup berkenan kepadamu dalam nama Yesus. Semua kita percaya katakan amin. Silakan duduk. Saudara akan dilayani dan jangan saudara ambil. Nanti para pelayan yang menyerahkan roti anggur dengan hosti atau roti. Setelah terkumpul semua, baru kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Agus tolong di atas. Ya. Kita nyanyikan kembali pada satu bukit. Haleluya. Saudara kalau sudah terima boleh siapkan buka, jangan sampai tumpah. Supaya nanti ketika kita mulai mudah kita langsung minum. Buka pelan-pelan tutup plastiknya. Dari lihat salib Tuhan berdiri. Salib Tuhan berdiri. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Potong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati, ku datang pada salib itu. Katakan ku ingat cintanya, ku ingat cintanya Tuhanku. Amin. Aku jatuh pada kakinya. Terima kasih Tuhan. Sana ku dapat ampun. Kembali ke atas pada satu bukit. Amin. Pada satu bukit jauh dari sini. Amin. Asal itu Tuhan berdiri. Terima kasih Tuhan. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang, ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Haleluya. Oh ya, ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Semua sudah dapat, baik yang di atas
Yang di bawah kalau sudah semua dapat, mari kita berdiri semua. Sekali lagi kita nyanyikan refnya. Ya saudara siapkan dulu dibuka supaya mudah untuk kita masuk dalam perjamuan. Ku datang pada salib itu, haleluya. Ku ingat cintanya Tuhanku, ya ku jatuh. Ya ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Sekali lagi ku datang, ku datang pada salib itu, haleluya. Ku ingat cintanya Tuhanku, oh ya ku jatuh pada kakinya, amin. Sana ku dapat ampun dosa. Pegang roti dengan tangan kanan terangkat tinggi. Kita diperhadapkan dengan pengorbanan tubuh Kristus, tubuh yang tidak bersalah, tubuh yang tidak berdosa, tapi rela dia dicemeti, dia rela dicambuk, dia rela menerima segala kesalahan dosa kita. Melalui pengorbanannya maka kita diselamatkan. Kita mau bersyukur, kita berterima kasih buat pengorbanan ini dengan mengangkat tangan roti dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Buka masker saudara dan makanlah dengan percaya dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan dengan tangan terangkat tinggi. Kita menghormati pengorbanan darahnya. Haleluya. Darah yang tidak berdosa, darah yang tidak ada salah, sudah mengalir dari tubuh Yesus untuk menyelamatkan saudara saya, mengampuni saudara dan saya, menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Untuk itulah dia rela mati, rela berkorban untuk penyakit-penyakitmu juga. Dengarkan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minum dengan percaya dalam nama Yesus. Haleluya. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Semua katakan terima kasih bersuara. Katakan terima kasih Tuhan. Jangan ada yang berdiam. Ambil waktu sejenak, ungkapkan rasa cintamu kepada Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Yesus, pengorbananmu Tuhan. Naikkan syukur, ucapkan syukur saudaraku. Oh haleluya, haleluya, amin, amin. Oh amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya.
Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kemenangan yang sudah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Pemulihan, kesembuhan, bahkan mujizat Tuhan itu boleh Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Lewat pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan, Engkau menyelamatkan kehidupan kami. Dan sampai hari ini Tuhan, kami boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat penjagaan dan pelindungan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami jemaat-Mu Tuhan, umat-Mu, boleh semakin hari semakin mengenal akan Engkau Tuhan. Sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang layak di hadapan-Mu Tuhan. Kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini ucapan syukur kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Ya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Cawan boleh dikumpulkan. Dan para pelayan persembahan boleh mempersiapkan kantong persembahan. Dan seluruh jemaat juga pagi hari ini kita bersama-sama mempersiapkan persembahan kita. Bagi Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah yang beribadah secara online juga boleh mempersiapkan persembahan. Kita akan mempersiapkan persembahan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Sama-sama kita angkat di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih untuk setiap berkat-berkat-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya semua karena berkat Tuhan. Kau masih memelihara kehidupan kami, memberkati kehidupan kami, pekerjaan kami sampai hari ini Tuhan. Sehingga kami tidak mengalami suatu kekurangan apapun Tuhan. Kami bawa persembahan ini ke hadapan-Mu Tuhan. Bila lewat persembahan ini kerajaan-Mu semakin diperlebar, dan kami yakin dan percaya banyak jiwa-jiwa yang datang kepadamu Tuhan. Dan biar lewat persembahan ini Tuhan, nama-Mu dimuliakan dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berikan persembahan ini kepadamu. Amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya.
amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Adakah yang berulang tahun sepanjang minggu ini? Tidak ada. Oke, siap. Ya, sama-sama Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Kita akan masuk doa syafaat. Nanti Ibu Ana akan pimpin kita dalam doa syafaat. Ku yakin Engkau memberkati kami berlimpah. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan ku yakin tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Inilah yang menjadi pengakuan kami di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa Tuhan pasti memberkati kami. Tuhan melindungi, menjagai kehidupan kami. Sampai saat ini Tuhan tetap menolong kami. Kami berdoa buat negara kami Indonesia. Berkati bangsa kami ini Tuhan. Dari Sabang hingga sampai Merauke. Tuhan melawat semuanya. Engkau memberkati negara kami. Pemimpin-pemimpin kami. Pejabat tertinggi hingga sampai terendah. Tuhan beri mereka hikmat Tuhan dan kebijaksanaan. Untuk melakukan segala sesuatu kebijakan-kebijakan yang mereka juga lakukan. Mereka takut akan Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan. Jadikan mereka menjadi alat-Mu, menjadi terang-Mu ya Tuhan. Supaya lewat kehidupan mereka juga, apa yang mereka kerjakan menjadi berkat. Dan nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Berkati keamanan negara kami, pertahanan bangsa kami. Tuhan tetap Engkau menolong Tuhan, TNI dan Polri. Tuhan memberikan mereka kemampuan untuk mengamankan bangsa kami Indonesia, mengamankan masyarakat Indonesia. Bandung di mana kami tinggal juga diberkati oleh Tuhan. Berkati pemerintahan di kota Bandung, Jawa Barat. Dan kami berdoa juga Tuhan, masih tetap dalam pandemi negara kami berjuang, tetapi kami tetap menyerahkan dalam tangan Tuhan. Tidak sulit bagi Tuhan untuk menyelesaikan ini semuanya. Tetapi Tuhan seperti firman-Mu siang ini, untuk tetap melatih iman kami, supaya iman kami tetap boleh kokoh di dalam Tuhan, membangkitkan semangat kami di dalam Engkau, dan Engkau tetap akan memberkati negara kami, supaya bisa Tuhan menyelesaikan semuanya pandemi dengan baik, dan juga Tuhan nama-Mu dipermuliakan di dalamnya. Kami berdoa buat gereja Tuhan yang ada di Hosana. Tuhan Engkau tolong berkati Bapa. Tuhan tetap menyediakan pergumulan kami untuk melakukan, untuk live, untuk Tuhan peredam juga Tuhan, dan yang lain-lainnya kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Tidak ada yang sia-sia bagi Tuhan. Pergumulan umat-umat-Mu, air mata jemaat-Mu Tuhan Kau tampung dalam kirbat-Mu. Engkau berkati semuanya Tuhan. Tuhan akan nyatakan tepat pada
pada waktunya Tuhan, Tuhan akan menyelesaikan semuanya ini dengan mujizat yang luar biasa Tuhan kerjakan. Berkati Tuhan Bapak Ibu Gembala kami, beri tetap kesehatan dan kekuatan dari Tuhan. Engkau memberkati seluruh keluarga besar Pastori dan segala kebutuhan hamba-hambamu Tuhan, Engkau tetap cukupkan. Berkati sidang jemaat Hosana dimanapun mereka berada, Tuhan menolong keberadaan jemaat-Mu Tuhan. Berikan kekuatan dan kemampuan bagi mereka yang mengalami kelemahan, Engkau kuatkan, yang mengalami kesusahan Engkau hiburkan, yang mengalami sakit penyakit di dalam nama Yesus Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur kuasa darah-Mu, jemaat Hosana yang sakit sembuh oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan yang mengalami putus asa, buka jalan bagi jemaat-Mu supaya mereka tetap mengingat Tuhan itu baik dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus pada siang hari ini. Inilah kehidupan kami percaya Tuhan tetap menolong kami Tuhan dan memberkati jemaat yang hadir di gereja. Engkau menilik hati kami pulang membawa kemenangan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan seluruh doa kami ini. Amin. Pedangkan kedua belah tangan kita akan terima berkat Tuhan. Haleluya. Berkat ini akan datang dan menjadi bagian kita semua. Diberkati keluarga, rumah tangga, anak mantu, cucumu. Diberkatilah kesehatanmu. Tuhan menaruh engkau di kepala dan bukan di ekor. Engkau semakin naik dan bukan turun. Pulanglah saudaraku dengan berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, dalam kasih sayang Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, senantiasa menyertai kita sekalian saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Salam sehat semua. Tuhan Yesus berkati. Yesus berkati. Sampai jumpa lagi. Hati-hati turun.